Ratusan guru honorer dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan Istana Negara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bantah tudingan memperjualbelikan sertifikasi halal. Seorang sopir truk bersama keneknya ditahan polisi karena menabrak mobil patroli yang hendak bertugas. Pemerintah Kota Surabaya membuat terobosan dengan meluncurkan mobil lingkungan hidup keliling. Ya, selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi di Liputan Pagi dan meskipun kita mulainya sedikit terlambat hari ini, cuman Anda semua harus semangat ini karena ini merupakan pagi yang cerah, tidak turun hujan. Mudah-mudahan cerah terus panjang hari dan kita hanya 5 bagian saja, betul Beverly ya? Betul sekali, dan saudara jadi jangan kemana-mana, kami sudah menyajikan berbagai informasi yang sudah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari ini. Termasuk dari Liputan Sport nantinya bagaimana hasil pertandingan Real Madrid dan juga Chelsea dalam Liga Champions Eropa. Segera bergabung Liputan Pagi untuk edisi Kamis 27 Februari 2014. Anda bersama saya Muhammad Akhir dan saya Beverly Gunawan. Ya saudara, ratusan tenaga honorer dari berbagai daerah berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Mereka menuntut segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil karena sudah belasan tahun saudara masih berstatus sebagai pegawai honorer. Umi Kusviati sudah sebulan tidak bisa mengajar karena kecelakaan yang menyebabkan lumpuh dan stroke yang kini dideritanya. Guru SDN 01 Kebun Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini tak kunjung sembuh karena penghasilannya selama guru honorer selama 13 tahun tidak cukup untuk biaya penyembuhan. Kendati sudah sulit berbicara lancar, Umi bersama ratusan guru dan tenaga honorer lainnya Rabu siang berunjuk rasa di depan Istana Negara meminta pemerintah untuk segera mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil. Dan dari pemerintah itu udah ada sih KJS, tapi kan kita kan butuh biaya untuk misalnya ganti pampers atau terapi. Waktu itu ikut ujian CPNS tapi beliau ini tidak lulus, dan saya minta pemerintah seluruh Indonesia gitu, honorer seluruh Indonesia agar peduli dan memperhatikan atau diangkat. Saya ingin diangkat jadi PNS Pak, karena saya kan sudah lama mengabdi Pak, bertahun-tahun saya sabar dengan gaji yang tidak seberapa, tapi kapan nasib kami ini, kapan nasib kami berubah Pak, kalau tidak kami meminta istilahnya sampai menangis darah pun mungkin kami tidak akan didengar lah. Seorang tenaga honorer bahkan sampai jatuh pingsan setelah berjam-jam menyuarakan tuntutannya. Ia langsung dibawa dengan menggunakan mobil polisi. Selain mendesak segera diangkat menjadi PNS, para guru honorer ini juga meminta perekrutan dan pengangkatan CPNS baru ditunda karena dinilai syarat praktek suap. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Saudara, kita beralih ke Bekasi, Jawa Barat ini di mana ratusan perwakilan guru dan bidan honorer juga melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Bekasi. Ya, mereka ini berunjuk rasa menuntut kejelasan pegawai K2 atau golongan tipe K2 honorer yang sudah hampir belasan tahun mengabdi tapi belum juga diangkat menjadi pegawai negeri sipil tetap. Saudara, meski di bawah guyuran hujan, para guru dan bidan honorer se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap berunjuk rasa ke kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan ini dilakukan untuk menuntut kejelasan status mereka dari pegawai honorer menjadi PNS. Saudara, ratusan guru dan bidan honorer yang telah lama mengabdi puluhan tahun tidak ada yang masuk sebagai pegawai negeri sipil. Karena tidak temui bupati, mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan mogok massal. Kita masih bicara soal guru tapi hal lain. Tapi saudara, kali ini adalah tentang tindakan seorang guru yang melakukan kekerasan pada murid-muridnya. Nah, kekerasan yang dilakukan seorang guru terhadap murid dengan dalih menegakkan disiplin masih saja terus terjadi. Ini
kejadian di Simalungun, Sumatera Utara, seorang guru sekolah dasar memukul 32 orang muridnya, saudara, dan 10 orang terluka di kepala dan selebihnya mengalami luka lecet. Mereka bahkan trauma hingga mereka merasa takut untuk pergi ke sekolah. Dan para orang tua pun bagaimana ini akhir? Ya, mereka ini mempertimbangkan untuk mengadukan kasus ini kepada polisi. Seharusnya anak-anak ini berada di sekolah SD Karangsari Simalungun, Sumatera Utara untuk belajar. Tetapi kali ini mereka mengurungkan niat pergi ke sekolah karena merasa takut dan trauma karena hari sebelumnya mereka dipukuli oleh sang guru. Luka di bagian kepala beberapa anak belum sembuh benar. Jadilah mereka hanya menghabiskan waktunya dengan bermain bersama-sama teman yang bernasib sama. Peristiwa berawal ketika korban dan teman-temannya ribut di dalam kelas. Sang guru berang dan langsung memukuli semua murid lelaki di dalam kelas yang berjumlah 32 orang. Para orang tua murid tidak terima perlakuan kasar sang guru. Murid saya, anak saya ini dikasih pakai bambu. Pakai bambu. Bekas bingkai katanya. Ada yang ada pakunya ya? Iya. Jadi akibat kejadian itu Pak, dia nggak sekolah? Takut katanya. Takut. Apakah orang tua dari Proses itu ya mengikuti jalur hukum lah. Sebelumnya, aksi kekerasan seorang guru terhadap sejumlah siswa di SMK Negeri 3 Jayapura, Papua terekam video amatir. Sang guru tak segan memukuli kepala siswa sambil merokok di dalam kelas. Para murid dipukuli sang guru dengan sangat kasar saat muridnya tidak bisa menjawab soal yang diberikan. Dunia pendidikan seharusnya sudah jauh dari aksi kekerasan. Menegakkan disiplin tidak selalu berarti harus dengan kekerasan, karena hanya akan membentuk pribadi sang anak sangat dekat dengan kekerasan. Yan Asmara melaporkan dari Simalungun, Sumatera Utara. Saudara, kericuhan terjadi di Pasar Taman Endog di Sumedang, Jawa Barat saat sejumlah anggota Satpol PP hendak melakukan pemindahan lapak pedagang pasar. Dan seorang perwakilan pengusaha sempat akan dihakimi oleh para pedagang pasar yang geram karena menilai belum ada putusan apapun. Saudara, salah seorang perwakilan pengusaha pasar ini menjadi bulan-bulanan para pedagang pasar Taman Endog, Sumedang, Jawa Barat yang kesal akibat rencana revitalisasi dan penggusuran lapak pedagang yang dinilai sebelah pihak. Para pedagang mengaku tidak pernah menandatangani surat perjanjian apapun dengan pengusaha dan pihak manapun. Jika rencana revitalisasi itu berjalan, maka nantinya untuk harga satu kios baru dipatok harga mulai dari 20 juta hingga 50 juta rupiah. Nah, akibatnya pun saudara, para pedagang pasar menuding adanya kerjasama terselubung antara pihak pengusaha pasar dengan oknum pejabat pemerintah Kabupaten Sumedang. Pihak pedagang berharap Bupati Sumedang jangan tinggal diam dan mau memperjuangkan nasib para pedagang. Saudara, untuk menghindari bentrokan, akhirnya pihak Satpol PP dan pengusaha memilih mundur dan menunda melakukan eksekusi pasar.